Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, Shalom buat kita semuanya. Mari kita persiapkan hati kita menerima firman-Nya. Sebelumnya kita bernyanyi. Put your hands together. Kami puji dengan riang, Engkau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar, kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, di sinarmu menyerah. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Hari ini tanggal 2 Desember, tepatnya hari Jumat. Firman Tuhan dari Yohanes 16 ayat 22 berbunyi demikian. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Demikian judul daripada renungan ini adalah hati kita akan bergembira. Saudara-saudaraku, sebuah lagu yang sudah familiar kita dengarkan dalam penggalan liriknya berkata, habis hujan tampak lagi pelangi bagi janji yang teguh, di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Saudaraku, sungguh amat meneduhkan apa yang diucapkan di dalam lirik lagu tersebut, yang bisa membangkitkan kekuatan, keteduhan di dalam diri kita masing-masing. Dan ternyata penggalan daripada lirik tersebut sangat cocok menggambarkan maksud dari perkataan Yesus di dalam renungan kita pada hari ini, di mana Yesus memberi kepastian, Yesus memberi suatu janji bahwa duka cita akan diganti dengan sukacita. Sekali lagi, duka cita akan diganti dengan sukacita. Inilah sebuah harapan bagi hidup orang-orang Kristen. Bagaimana kita dapat dan harus mampu bertahan di dalam kehidupan ini, meskipun ada suasana yang sangat-sangat pahit yang kita lalui oleh karena peristiwa-peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba. Sebelumnya Yesus memakai ilustrasi tentang seorang ibu yang melahirkan seorang anak bayi, di mana Yesus berkata bahwa seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak lagi ingat akan penderitaannya, karena kegembiraannya bahwa seseorang itu telah diubah dengan kedatangan anaknya di tengah-tengah dunia ini. Hal ini juga mau menyampaikan bahwa agar murid-murid Yesus mengetahui, menyadari sesungguhnya Yesus yang sedang bersama dengan mereka ketika itu akan segera pergi.
Dan oleh karenanya hal yang alami manusia, murid akan meratap dan menangis. Murid akan berduka cita oleh karena kepergiannya. Akan tetapi duka cita yang mereka rasakan itu akan berganti dengan sukacita. Ketika murid itu melihat Yesus datang kembali. Sesungguhnya di sini Yesus mau mempersiapkan hati para murid-muridnya kepada penyaliban Yesus Kristus. Sekaligus juga mengingatkan mereka bahwa pengalaman itu pasti dan akan terjadi. Tentu keadaan duka cita itu sangat terasa bagi mereka. Akan tetapi bagaimana Yesus memberikan sebuah pengharapan dan kepastian bagi mereka. Duka cita dan kesedihan itu tidak akan terus-menerus bertahan. Akan tetapi akan berganti di dalam duka sukacita. Maka apa yang disampaikan oleh firman Tuhan di dalam renungan hari ini menjadi sebuah jaminan juga bagi perjalanan dan pengalaman hidup kita masing-masing. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita ini, sekalipun kita mengalami yang namanya duka cita atau kesedihan, bahwa pada masanya semua itu akan berganti dengan sukacita selama kita tetap tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Bahwa hidup bersama Yesus itu juga memastikan bahwa hidup kita akan diberikan keteduhan. Dan ketika kita hidup bersama dengan Yesus, maka tidak ada satupun orang yang mampu merampas sukacita itu dari tengah-tengah kehidupan kita. Untuk itu, biarlah firman ini kembali membangkitkan diri kita sekalian. Ketika kita di dalam suasana yang terpuruk, ketika kita di dalam berbagai hal kondisi yang menyakitkan, dalam situasi yang membuat kita harus terus menahan di dalam kepedihan, tetapi hidup dengan senantiasa berpengharapan, teguh di dalam firman dan iman kepadanya. Kita percaya bahwa bagi Tuhan tiada yang mustahil, baginya akan menyediakan segala sesuatu yang baik untuk iman dan untuk kehidupan kita semuanya. Percayalah kepada Tuhan dan ikutilah jalan dan petunjuknya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa di surga atas kasih setia Tuhan di sepanjang hidup kami. Berkat-Mu selalu baru setiap pagi, membuat kami senantiasa dan selalu bersyukur kepadamu. Terlebih-lebih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan, mengingatkan kami bahwa hati kami, hidup kami akan bersukacita dan bergembira karena Tuhan. Meskipun sudah bahagian kami mengalami banyak kepedihan dan kesulitan, tetapi itu bukan akhir daripada segalanya. Kristus yang bangkit, yang telah menang, itu jugalah yang menjadi cerminan iman percaya kami, bahwa walaupun kami di dalam kondisi yang sulit sekalipun, tetapi Tuhan akan datang menuntun kami kepada sebuah keselamatan itu. Berkatilah, limpahkanlah anugerah kebaikan-Mu atas kami sekalian, agar olehnya kami tetap dimampukan dan dikuatkan. Bimbing dan berkatilah seluruh kehidupan kami, seluruh pekerjaan kami, agar di dalamnya kami senantiasa berjalan dan merasakan kasih setia-Mu. Terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Salam sejahtera, Tuhan memberkati.